Aduh, susah guys, tapi hebat Mas Yuki, memang keren. Ternyata emang harus latihan ya. Ya, betul Pak. Oh ayo, memang gak gampang, tapi kita doain mudah-mudahan semua atlet-atletnya pada Ormas. Kalian selain gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Guys, sekarang aku sama Gigi lagi ada di Yoncaf 7. Di sini ternyata atlet-atlet kita, atlet panahan akan berlaga di PON. Mereka latihannya di sini sayang. Ini dari Jakarta? Dari DKI. Ini dari DKI. Ya teman-teman kita yang di DKI latihan panahannya di Yoncaf 7, persiapan menuju PON. PON 20 2021. 2021. Nanti kita ketemu sama Pak Yudi. Pak Yudi ini ketua panahan di Indonesia. Karena kan sebenarnya panahan itu kan salah satu cabur yang selalu diunggulin kalau Indonesia. Itu dia. Ini dia Pak Yudi nih. Apa kabar gimana Selamat siang Pak Yudi. Ini Nagita. Halo Bapak semuanya. Ini Coach Wahyu. Coach Wahyu. Ya, ini dia mantan atlet nasional juga. Waduh. Ya. Ini Pak Mufli bendahara Pemprov. Ini Mas Dito coach untuk cricket. Kalau Coach Wahyu coach untuk kompon. Dan ini tim manager Pak Nana. Siapa Nana? Wah, ini senang banget nih Pak Yudi Nah, kita. ini Pak Mas Egi. Oh, Mas Egi. Ini Siap. pelatih untuk standar bu. Kita senang banget nih bisa diperbolehkan untuk masuk melihat persiapan atlet DKI kita. Siap. Untuk melaju di PON nanti. Tiap hari latihan ya? Tiap hari, kecuali hari Senin pagi sama Rabu pagi. Rabu pagi masih latihan ya. Kamis pagi maaf. Jadi tiap hari latihan, Sabtu Minggu kita latihan fisik. Wah. Berapa Jadi, orang ini Pak? Berapa orang Pak? Banyak juga ya? Ada 17 semuanya. Ada 3 divisi, ada standar bow. Standar bow tuh yang Standard bow itu dari kayu ya. Kalau kita pertandingan itu jaraknya 40 meter. Nah, terus itu salah satu target Mas kita di situ ya, untuk berebut putra, jadi kedua putra. Terus kemudian kompon itu ada mekanik. Dan itu juga target Mas kita juga untuk yang putri khususnya, yang bergu sama perorangan. Nah, yang lainnya satu lagi kategori recurve. Nah, recurve itu satu-satunya tipe busur yang di pertandingan di Olimpiade. Kalau dua tadi yang sebelumnya belum di pertandingan di Olimpiade. karena kan sebenarnya panahan itu kan salah satu cabur yang selalu diunggulin kan dari Alhamdulillah. Indonesia, alhamdulillah. Ini kan di PON, jadi ada dari DKI, jadi dari seluruh provinsi ada nih. Iya. Siap. Jadi mudah-mudahan DKI juga bisa menyabet Amin. Mas. Amin. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan. Jadi kapan udah berangkat untuk siap-siap ke PON-nya, berangkatnya kapan Pak? Oke, untuk TC kita baru mulai bulan Agustus ini. Agustus Ya, udah terbang. kita artinya kita training start di Jakarta. Oh, di Jakarta dulu. Nanti bulan September, sekitar akhir September kita akan berangkat ke Papua. Papua. Ini udah latihan berapa lama nih buat persiapan PON nih Pak? Oke, ini bisa tanya sama Coach Wahyu. gimana, Coach Wahyu, gimana Coach? Siap, Pak. Kurang lebihnya kita sudah hampir 3 tahun latihan Wah, 3 Buat tahun PON ini. latihannya. buat persiapan PON ini. Harusnya kan tahun lalu soalnya kan? Siap, harusnya tahun lalu 2020 karena diundur, kita sudah berlatih 3 tahun. Ini benar-benar jadi latihan itu ada latihan fisik, Betul, Pak. ada latihan ketangkasannya mungkin ya. Ketangkasannya betul. ada. Jadi coba kalau diurut Senin sampai Minggu gimana urutannya Coach Wahyu? Oke, siap. Di Senin kita itu biasanya pagi ada latihan fisik, setengah 6 pagi. Setengah 6 Untuk pagi kita udah bangun? conditioning, Wih. 1 jam kita berlari. Di sini emang nggak sih nggak? Kondisinya kita TC di apartemen Titanium Oh, di jadi daerah biar- sebelah sana ya. Oke, jadi biar bareng-bareng Ya, terus. betul. Kemudian setelah itu kita ada flexibility, kita ada juga latihan imagery untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi juga. Kemudian untuk siangnya baru setengah 9 kita meluncur ke lapangan sini sampai dengan jam 5 sore baru kita selesai Wih. latihan tekniknya. Gitu. Mantap. Ini benar-benar luar biasa nih sayang. Kita pengen ngelihat ataupun bisa ngajarin saya kali Pak buat simbolik aja, ternyata orang kan ngelihatnya tuh ya kalau misalnya nonton di rumah payah gitu aja nggak. Padahal kan ini latihannya harus Boleh, harus benar. coba itu. Ya, tapi agak Siap. terlambat ini. Sebenarnya Pak Presiden Jokowi sudah duluan. Waduh, mana berani kita kalau sama Pak Presiden. Pak Presiden duluan. Wah, jadi ini
latihannya bener-bener bangunnya udah harus pagi, mereka latihan udah hampir 3 tahun. Dan kalau manah itu emang kelihatannya gampang, tapi kan butuh konsentrasi, fisik. Mata juga harus bagus. Nggak boleh pakai kacamata. Boleh pakai kacamata, boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia fokus sama konsentrasinya harus terjaga terus jaga. Itu dia, dan harus sabar juga. Orang kan kalau misalnya emosinya kita bener-bener naik turun, nggak bisa tahan emosi, wah yang ada malah mentalnya bisa. Kalau Kayaknya- umur sendiri, umurnya tuh dari berapa sampai berapa? Kalau umur dari ikutan mulai ini. kita umur tidak ada batasan ya. Tapi kalau untuk yang standar bow dia batasan atas, artinya tidak boleh lebih dari 25 tahun. umur 25 tahun. Oh, maksimal 25 Pertandingan. maksimal 25 tahun. Setelah PON biasanya abis PON tuh ada apa lagi sih Pak untuk ke depannya bisa ada kalau panahan tuh ada juara dunianya atau apa namanya Pak? Ya, kalau panahan biasanya setelah PON itu jenjang PON adalah jenjang untuk para atlet yang juara tuh dipantau oleh PP Perpani. Iya. Setelah itu terseleksi, kemudian bisa ada program-program lagi kayak misalkan ada pelatnas SEA Games, pelatnas Asian Games sampai dengan Olimpik kemarin yang baru saja Nah, yang selesai. kemarin. Betul. Iya. Itu dia sayang. Jadi di sini kalau misalnya menang nanti di PON benar-benar dipantau. Asik. Ini kan pasti juga ada dari KONI juga, dari Kemenpora juga, dari semuanya pasti pantau. Yang saya katakan tadi, ini kategori cricker. Ya. Cricker. Yang saat ini hanya baru kategori ini saja yang dipertandingkan di Olimpiade kemarin. Ya, ini jaraknya 70 meter. Wah, jauh ya, 70 meter. Paling jauh berapa sih Pak? 70 meter. Itu udah paling jauh. Sudah paling jauh. Wah, ini udah paling jauh nih, hebat. Kita ada beregu ya, untuk putranya 3 orang. Sementara untuk yang putrinya kita tidak ada beregu, hanya 2. Karena waktu seleksi Tunggal. kemarin kita nggak sempat lolos ya. Jadi ada regu, ada tunggal. Kalau Ada regu tunggal. itu mereka Bareng-bareng. Jadi kalau beregu itu 3 orang, jadi nanti nembaknya bareng ganti-gantian. oke. Nah, jadi 1, 2, 3 tergantung ya. Itu bertiga. Kalau untuk putranya yang beregu, karena nanti akan ikut ada kejuaraan beregu. Tapi kalau putrinya kan hanya 2 orang, mereka hanya ikut pertandingan individu saja. Enggak, betul. Ini untuk yang kompon. Kompon. Nah, betul. Nah, kompon ini alatnya mekanik ya. Nah, jadi dia Beda busurnya. beda busurnya. Kalau ini dia boleh ada yang namanya scope, artinya ada optik di situ yang bisa membuat target di sana jadi kelihatan sangat jelas. Oke. Beda dengan recurve, kalau recurve tidak boleh ada scope, ada optiknya di situ. Jadi di situ kelihatan ada 2 ya, ada yang namanya pip sights di string itu. Jadi terus kemudian ada lagi scope di depan itu, yang sehingga kalau ketemu 2 udah pasti di situ kena. Hanya tinggal bagaimana tekniknya aja. Nah, jadi lebih mudah tapi sedikit sulit. Karena apa? Karena goyang sedikit aja udah berubah karena targetnya kecil. Apalagi ada angin juga mempengaruhi itu ya. Sangat besar, betul. Oh, jadi Betul kalau sekali. Berarti tempat-tempat, nanti kalau misalnya tempat kejuaraan itu nggak boleh yang banyak angin gitu ya? enggak juga. Justru angin itu. Angin itu nanti kan kita lihat berapa Tahu di sana. iya berapa kencang ininya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya anginnya Kalau kita harus agak kesini sedikit gitu. iya kalau Titik koreksi atau titik tanggul. oh, ini coach nih pasti udah tahu kalau Coach Wahyu nih. Jadi ada cabang yang sebelah sana tadi apa namanya? Cricket, Ini kompon. kompol, Nah, ada satu lagi standar bow. standar bow. Ya, standar bow itu dia dari kayu. Ya. Ya. Jaraknya juga hanya 40 meter. Oke. Kalau ini jaraknya 50 untuk kompon. Kalau standar bow jaraknya 40 meter. Oh, ini lebih dekat lagi. Ini lebih dekat lagi. Nah, ini buat saya kali belajar. Nggak Ya. jauh juga 40 meter dan jauh. Nah, ini atlet-atlet kita. Jadi untuk yang target emas kita ada di standar bow putra. Oh, yang ini ya standar bow ya. Ya, betul. Yang kayu ya. Kayu. Wah, ini mudah-mudahan dapat emas nih. Amin. Amin. Kalau hadiahnya kalau dapat emas itu biasa dapat hadiahnya apa sih Pak? Coach gimana Coach? Kan emas, perak, perunggu. Biasanya menurut tradisi yang sebelumnya, Ya. kalau Provinsi DKI Jakarta selalu memberikan bonus ratusan juta. Wow. Harganya. Kalau sekarang kan Olimpik sangat luar biasa tuh, Iya. makanya kasihnya 5 miliar. Kalau DKI masih tingkatnya ratusan aja. Itu tuh sangat luar biasa juga. Itu buat kita semua. Betul. Justru itu kan motivasi biar atlet-atlet dari PON dia jenjang naik lagi biar mereka jadi termotivasi. Kalau untuk menghitung nilainya dia menang atau tertinggi itu dari mana sih? Gimana Pak Cerman? Kalau untuk standar bow atau ronde nasional, Ya. mereka harus melalui babak kualifikasi di 3 jarak. Kalau yang lainnya mereka di 1 jarak. Di 50, 40, 30. Nanti diadu sesuai peringkat mereka.
Kemudian masuk ke babak eliminasi atau aduan itu di 40 meter. Diadu, ada individu, nembak masing-masing 3 arrow. 3 arrow kalau kena paling tengah itu ada X. Setelah X itu ada 10. Nah, setelah itu ada 9 dan seterusnya, dan itu dijumlah. Dijumlah. Jadi kalau mereka 3 arrow itu jumlahnya dalam satu tambahan itu lebih tinggi dari lawannya, dia dapat poin 2. Sampai mereka yang dapat 6 duluan, mereka yang menang. Kemudian setelah itu mereka akan maju ke babak aduan selanjutnya sampai final. Seru juga Seng ya. Ya. Tapi seru juga nih. Wah, kayaknya tapi emang kelihatannya kayak gampang ya, Pak. Itu mereka bener dari ada yang memang dari kecil banget ya, Pak ya. Jadi ini pembinaannya dari sini. Klub-klub gitu ya. Dari klub karena masih kan kita tarikannya nggak terlalu besar. Yang ringan dulu. Yang ringan-ringan, jadi dari usia dini bisa menggunakan standar. Yang penting suka dulu. Siapa tahu si Rafathar saya belajar. Ya, kebetulan. Kayak Robin Hood. Karena ini kan kalau panahan itu kalau nggak salah salah satu olahraga juga yang ada di Al-Quran. Disunahkan. Disunah. Ya, Karena Nabi Muhammad dulu memanah dan berkuda. Rafathar berkuda udah tidak apa. memanah. Jadi sunah memanah itu ada 2. Jadi sunah berlatih memanah dan sunah lomba memanah. Karena di zaman Nabi itu panahan juga dilombakan dan ada hadiahnya juga. Jadi saat berlatih itu dia bernilai ibadah, saat lomba juga ya ada sunah bernilai ibadah. Oh, Masya Allah. Itu Masya Allah. Bapak kalau gitu siapa tahu saya bisa dapat amal nih. Siap. Siap. Kemana? Baik, nanti Coach Wahyu yang Siap, Coach. ajarkan. Siap. Bisa dimulai sekarang? Bismillah. Kita coba memanah. Lagi hamil bisa nggak? Bisa, boleh kan? Boleh. Halo Mbak Kiki. Wah, Mbak Kiki ini lagi hamil ya? Lagi hamil. Waduh. Berapa bulan? 5 bulan. Pas sama aku ya, aku jalan enam. Iya, baru 5 bulan. Tapi nggak apa-apa. Oke, tetap fit. Alhamdulillah fit. Wah, mudah-mudahan rezeki bayinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus gimana dong? Dia berangkat udah berapa bulan tapi? 6 bulan lewat, mau masuk 7 bulan. Masih di sana. Iya, Mbak. Suami mendukung terus. Mendukung. Waduh, ini anak keberapa? Anak kedua. Wah, anak kedua. Tuh, lagi hamil aja masih bisa terus latihan. Due date-nya kapan? Desember? Desember awal. Oh ya sama berarti sama aku. Sama. Tuh, semangat jadi buat Mbak Kiki, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bisa bawa medali dan dapat hadiah buat rezeki bayinya. Amin, amin. Ya Mbak Kiki, makasih. Hamgi hamil juga bisa. Coba nih. Aku mau coba ya. Siap. Coba. Tampil Biar kayak atlet betulan. Ini mohon izin disemprot dulu aja, Mas. Udah. Ah ya. Sip. Kita Harusnya biar tangannya nggak Oh, kejepret, tangan kiri. tangan kiri. So, ini fungsi ini namanya amgat, fungsinya untuk melindungi tangan agar tidak terjepret oleh tali string yang akan melintas. Oh, saat biar nggak dilepaskan. stuck gitu ya. Betul. Kemudian ini ada chest guard, gunanya untuk pelindung sama dari jepretan tali juga. Gunanya yang paling utama adalah finger tap, dia fungsinya agar jari-jari tidak sakit saat menarik si stringnya tersebut. Oke. Nanti caranya kondisikan tangannya pegang di sini, di sini. Oke, agak seperti begini, menghadap ke dalam. Di sini, di dalam. Nah, terus seperti itu. Kemudian nariknya adalah menggunakan 3 jari. 3 jari letakkan di sini, 1 jari di atas. Ini kan pelindungnya masukkan, kemudian 2 jari di bawah. Kelingkingnya maaf diliput sedikit. Nah, good. Kemudian berdiri di sini dengan jari apa? Square. Pegang kakinya, pegang. Di antaranya tambah. Ini berarti di bawah atau di atas, Pak? Ini di sini. Itu di Sini. Kemudian di sini kan berdirinya di antara garis tambang seperti saya. Oh, gini. Siap. Ya, ngadep sana. Kemudian ikutnya agak naik, persiapan set up. Susah juga, guys. Menurut Pak? Ini. Oke, ya. Kemudian tarik aja. Sekuat AA tarik seberapa, kemudian sudah yakin AA bidik pakai pin side ke arah warna kuning ya. Kalau sudah yakin lepaskan aja, nggak ada masalah. Jadi tangannya tegak. Kemana, Pak? Baru pertama kali. Kemana itu? Pertama kali. Baru pertama kali. Kemana tuh? Masih ada, masih banyak. Wah. Kali ya. Siap. Gini ya. Kita agak naik A. Oke, good. Tarik A terus. Terus. Tarik A. Oke.
Kok ke bawah sih? Kok ke bawah ya? Ininya baru dirubah. Nah, itu. Oh, ininya yang salah, bukan aku. Nih, sekarang beneran nih. Sekarang aku udah serius. Siap. Susah ternyata. Siap. Eh. Kok lemah ya sayang ya? Oke. Berarti kurang tarik nih. Ya bukan namanya kan latihan. Baru lagi ya. Baru emang susah. Pegel juga ya tangan ya, emang harus kuat ya. Nah, tapi kurang ke tengah. Susah. Aduh, lagi saya penasaran. Tadi hitam, jadi ini loh, jadi nagih ya. Iya, pantang aja lah. Tadi hitam nih. Tadi ke bawah yang berapa kali ya? Sekarang kita masukin nih. Oh, lumayan. Bagus gak? Lagi deh Pak, kalau boleh Pak, saya mau kenain kuning. Terakhir ya. Pantang pulang sebelum kuning. Tapi pegel ya Pak. Bagus tapi biru, hitam biru. Sekarang merah. Warna kuning ya. Kalau bisa kuning. Wah. Oke, wah. Terus. Yakin, lepaskan. Oke. Ah, biru lagi. Lumayan. Lumayan lah. Atau mau mantau juga aeronya di depan. Oh iya. Saya ke sana deh. Coba kita lihat guys. Ternyata susah nih. Aku masih kena biru. Ternyata nggak gampang. Termasuknya cepat. Aduh. 4-5 aero sudah bisa masuk ke arah target. Biasanya pemula itu banyak ke bawah. Tadi saya ke bawah 2 kali. Betul. Kita cabut dulu. Oh gitu caranya. Pak Nana. Ini kalau kena orang nusuk ya Pak? Nusuk lah. Nusuk Pak Nana ya. Ternyata seru juga guys. Ini satu. Ini olahraga yang penuh semuanya harus ada. Punya rasa, punya feeling, punya tenaga. Tapi lumayan Pak, gini gemeteran juga lo tangan lo. Ya nanti kan biasa, ini kan baru. Jadi gini gemeteran juga. Ya, kan dia lurus sebenarnya jangan Oh, ini harus lurus. apa gini. Ternyata. Lanjut. Coba lagi. Sekali lagi penasaran. Tapi nagih lo guys, beneran nih. Perlu diketahui bobotnya ini kalau kelas standar bow hanya sekitar 3 kilo nahan tangan kirinya. Kalau lebih hebat lagi lebih berat yang sana bisa 6 kilo bisa 7 Wah, kilo. nggak kuat Pak, saya udah nggak pernah olahraga. Penasaran ya? Penasaran. Coba yang jago siapa? Yang jago ada nggak satu? Atlet satu. Yuki, coba. Aduh, coba kita lihat nih. Mr. Yuki Widianto. Saudaranya Yofi Widianto. Mas Yuki, saya dengar-dengar Mas Yuki ini punya tekad nih. Kalau sampai dapat emas, dapat hadiah, mau menghajikan orang tua. Amin. Udah ada keluarga? Belum? Belum. Masih bujangan? Iya. Ibu bapak di mana di sini? Di kampung, Di mana? di Kebumen. Oh di Kebumen. Jadi mudah-mudahan Mas Yuki nanti bisa menang ya. Amin. Tuh ibunya Mas Yuki. Mudah-mudahan yang di Kebumen semuanya nanti bisa doain Mas Yuki supaya dapat emas. Amin. Amin. Kamu Mas Yuki tunjukin dulu lah, saya pengen lihat nih. Susah, tangan aku gemeteran sayang. Coba biar aku ikutin gayanya. Oh gitu, set. Set. Widih. Lihat aja nih, aku udah ngeliatin. Dia udah di tengah-tengah. Widih, keren. Mas, masuk itu di tengah-tengah itu. Wah, kayaknya berat nih. Saya mau mengundurkan diri. Kita lihat. Widih, lagi-lagi. Emang harus tenang gitu, Mas ya? Iya, Pak. Mungkin. Ini, guys. Mas Yuki ini jimatnya di kumisnya nih. Kumis tipis-tipisnya itu. Oke. Kita lihat. Hah? Kirinya tenang dia. Gemeteran gua. Kirinya. Apa di bawahnya ya? Iya.
masih di biru. Berat, kurang ke atas ya Bu ya. Aduh, udah kalah lah beginilah. Kok susah sih, emang kurang keras itu Mas Yuki? Kirinya berat, Kak. Hah? Kirinya berat. Lengan kanannya belum full narik. Kalau kayak Mas Yuki kan bisa full narik. Itu segini berarti? Lebih kencang dia. Sampai dagu. Sampai sini? Tarik lagi ya, terus. Oke, good. Nyangkut! Itu ditarik full, tenaganya akan lebih besar dia. Oh ya, oke. Kalau stabil kayak tadi, kedekatan ini. Iya, terakhir tuh. Sayang kamu tuh kasih semangat dong. Siap. Aduh, susah ternyata. Konsisten kayak tadi ya, tarikannya. Siap. Ayo, jangan kalah sama Mas Yuki. Ikutin lagi dikit. Oke, good. Tarik lagi, full lagi kalau bisa. Oke, bidik dengan. Wah, merah, lumayan. Satu lagi deh, terakhir deh. Aduh. Ini kuning nih Pak Yuki nih. Susah tapi ya, ternyata nggak gampang guys. Gemeter lagi gimana pakai yang itu ya. Ternyata perjuangan atlet itu nggak gampang. Jadi kalau lagi nonton jangan bilang, apa ya lu? Padahal susah. Kelihatannya kan kalau di TV gampang. Aduh, susah guys, tapi hebat Mas Yuki, memang keren. Ternyata emang harus latihan ya. Ya, betul Pak. Oh ayo, memang nggak gampang, tapi kita doain mudah-mudahan semua atlet-atletnya pada Ormas. Mas Yuki makasih ya, udah ajarin saya keren. Kebumen. Kita nggak gampang sayang, susah. Aduh, tapi keren juga ya kayak begini ya. Mau coba nih. Nih Nagita mau coba. Panas bukannya? Ya buka lah. Sekarang Nagita mau nyoba katanya. Aku udah bisa sampai ke kuning, ke merah ya. Tapi kamu kayaknya nggak akan bisa deh, kamu tuh lemah. Belum bisa latihan. Cara pasangnya? Inilah. Sayang, kamu harus latihan sama yang hamil tadi Bu siapa? Bu Kiki. Bu Kiki sama Bu Kiki sayang tuh. Jadi kamu tunjukin aku tadi sama Mas Yuki, kamu sama Bu Kiki. Ya lo jatuh. Sama-sama Bumil. Taruh di atas sini. Coba Bu Kiki. Di sini. Ini sama-sama Bumil. Sama lagi. Gimana caranya nih Bu? Saya juga nih. Iya, Mbak. Ininya? Oh, Bu Kiki nih lagi hamil. Iya. Tarik. Tarik kan? Iya. Merah-merah ya? Sikutnya Kak, agak naik lagi. Ya, good. Tarik full, terus. Oke, kebidiknya pakai pin side yang bulat itu. Arah warna kuning. Setelah yakin, lemaskan jari-jari. Oke. Tapi oke. Ya, Mbak. Coba kita lihat. Wih. Coba itu mana? Tuh. Nggak konsen jauh. Aku udah masuk ke merah. Bu Kiki coba Bu Kiki nih. Dicontohin sama Bu Kiki. Tuh, Nagita tuh hasilnya nih. Tadi hasilnya gue bagus. Tuh. Sini dia. Si Nagita lihat putih, hitam, putih. Ini tadi Mas Yuki nih. Mas Yuki tengah. Mas Yuki 1, 2, 3, 4. Kalau aku biru. Aku merah udah tadi ya, sekali ya. Sekali aku merah. Hasil. Lumayan merah, nilainya 8. Aku udah masuk merah tadi, 1. Ya kan? Nih, lihat Bu Kiki nih yang lagi hamil nih. Wih. Tembus guys. Gila hebat Bu Kiki nih. Keren. Bu, makasih Bu Kiki, mudah-mudahan sehat terus ya, hebat. Keren ya. Bisa tembus loh sayang. Kayak di film-film. Terus gitu Bang Nana. Top. Alhamdulillah kita udah dikasih kesempatan untuk bisa silaturahmi ke teman-teman yang pemanah dari DKI. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Amin. Bapak ini juga sukses untuk cabang panahan. Pokoknya semangat Pak Wahyu, Pak Herman, Pak Nana. Wah, semangat sehat. pokoknya buat semua atlet. Menurut aku sih ya kadang-kadang kita ya yang penting kan udah maksimal. Tapi kan menang atau kalahnya itu kayaknya harusnya nomor belakang. Yang penting kan kita semangatnya dulu. Jadi jangan ngedrop gitu semuanya. Yang penting semangatnya dulu. Kalau rezeki nggak kemana, yang penting Betul. latihan terus dan kita support terus. Kalau nggak stres ya Pak. Panahan Indonesia dan juga panahan DKI Jakarta sukses. Amin. Sini, mau potong bareng. Oh, mantap nih. Ini atlet-atlet. Nah, teman-teman,
PON 20 2021 Papua sebentar lagi akan mulai. Nah, buat teman-teman semuanya satu Indonesia yang kalian ingin mendukung atlet kalian dan juga pengen lebih dekat dengan atlet kontingen dari asal daerah kalian ataupun dari mana aja, yang penting Indonesia, kalian cari tahu bisa di media sosial, di Instagramnya PON dan juga di Instagramnya masing-masing kontingen dan masing-masing cabur. Mudah-mudahan kita sama-sama sukseskan PON 20 2021 Papua. Yes, seorang bisa. Nah, kalau pengen info lebih lanjut dan pengen aksesnya kemana, silakan ada di bawah ini. Orang bisa.